Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniati Al-Islami. Saya berasal dari kelompok 1 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan Jean Piaget dan teori perkembangan moral Kohlberg. Jean Piaget mengemukakan bahwa secara umum anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda dari satu ke satu yang lainnya. Perkembangan mental anak terjadi secara bertahap, dari tahap yang satu ke tahap yang lebih tinggi. Semua perubahan yang terjadi pada setiap tahap tersebut merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengubah atau meningkatkan tahap perkembangan. Tahap-tahapnya yaitu kognitif, mempunyai kaitan yang sangat erat dengan 4 karakteristik. Yang pertama yaitu setiap anak pada usia yang berbeda secara kualitatif. Yang kedua, perbedaan cara berpikir antara anak satu dengan yang anak lain seringkali dapat dilihat dari cara mereka menyusun kerangka berpikir mereka. Yang ketiga, masing-masing cara berpikir akan membentuk satu kesatuan yang terstruktur. Yang keempat, tiap urutan dari tahap kognitif pada dasarnya merupakan suatu integrasi hierarkis dari apa yang telah dialami sebelumnya. Teori perkembangan Kohlberg. Teori perkembangan moral Kohlberg ini dalam pendidikan karakter dia mempunyai 3 komponen. Yang pertama knowing, yang kedua moral feeling, dan ketiga moral action. Jadi yaitu pengetahuan yang pertama, yaitu yang kedua mempunyai moral, yang ketiga moral action, berarti moral yang dilakukan aksinya, maksudnya yang bentuk perilaku. Ketiga komponen ini merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dan berkontinu untuk anak. Perkenalkan, nama saya Irfan Bahari, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu pandangan psikologi sosial Erik Erikson, yang mana Erik Erikson ini adalah salah satu dari kelompok neo-Freudian, di mana mereka bertitik tolak dari pandangan pemikiran psikoanalisa Freud. Dan Erik Erikson di sini memiliki 8 konsep perkembangan moral. Yang pertama yaitu truth versus mistruth. Seorang anak akan lebih mengenal dengan apa yang mereka lihat. Misal, ibu yang akan dia kenal terlebih dahulu. Mengapa? Karena ibulah yang berperan aktif dalam mendidik anak tersebut. Yang kedua yaitu autonomy versus doubts, atau disebut otonomi versus malu atau ragu-ragu. Seorang anak harus memiliki kepercayaan diri. Jadi apa yang dia inginkan, dia akan berpegang teguh dan ingin mencapai apa yang dia inginkan. Jadi emosi seorang anak harus juga dikontrol, mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang akan mengakibatkan dirinya sendiri. Yang bagian 3 yaitu initiative versus guilt, atau disebut inisiatif versus rasa bersalah. Seorang anak dapat mengembangkan inisiatifnya, di mana mereka berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan apa yang dia pikirkan, dengan cara dia sendiri. Yang keempat yaitu industri versus inferiority, atau disebut tekun versus rendah diri.
tahap yang keempat ini anak mulai mengembangkan dirinya, yaitu berpikir kepada hal-hal yang positif sehingga mereka ingin mengetahui dan ingin mendalami apa yang dia inginkan. Yang kelima di sini yaitu identity versus role confusion atau disebut identitas versus kebingungan. Remaja harus mengembangkan identitas dirinya untuk lebih baik kepribadiannya. Dari situ remaja harus memperbaiki dirinya dari yang kurang baik menuju yang akan baik lagi. Bagian keenam di sini yaitu ide intimacy versus isolation, yang mana disebut keintiman versus keterkucilan, di mana remaja di sini mampu berpikir atau bertindak atau mencari teman yang lebih baik untuk kepribadiannya yang lebih baik. Dan juga remaja di sini mampu untuk berpikir yang lebih akan kedepannya lebih baik kepadanya, seperti menikah dan lain sebagainya. Dan yang bagian 7 yaitu generativity versus self absorption atau disebut bangkit versus stagnan. Dalam pernikahan atau kawin itu harus dibangun dengan keluarga yang sejahtera, yang mana ketika ada masalah maka dia harus menyelesaikan dengan sendirinya dengan apa yang dia pikirkan. Dan bagian yang terakhir yaitu integrity versus despair atau disebut integritas versus putus asa. Seseorang mempunyai kemampuan untuk menyikapi hidup dengan cara bijaksana dan tidak menganggap hidup ini sia-sia. Sekian dari saya. Nama saya Emiliana Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan materi di bagian D dan E, di mana di bagian D itu adalah memadukan pandangan Colbert, Piaget, dan Erikson. Sedangkan di bagian E, materinya adalah implementasi keterpaduan dalam pembelajaran. D. Memadukan pandangan Colbert, Piaget, dan Erikson. Satu hal yang paling penting nampak kesamaan dari beberapa pandangan ini adalah bahwa tiap-tiap perkembangan lebih lanjut dan setiap tahap perkembangan ditentukan oleh tahap perkembangan sebelumnya. Maksudnya adalah walaupun terdapat sejumlah perbedaan pandangan dan kekurangan dari masing-masing teori yang dikemukakan, namun pada prinsipnya mereka telah membuka peluang pengkajian-pengkajian lebih lanjut ke arah pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam dari setiap tahap perkembangan tersebut. E. Implementasi keterpaduan dalam pembelajaran. Ada beberapa teori atau pandangan yang dikemukakan sebelumnya, memberikan inspirasi tentang pentingnya pemahaman guru terhadap perkembangan dan eksistensi siswa, pemilihan bahan pembelajaran, penentuan strategi pembelajaran dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang optimal. Teori yang pertama adalah pemahaman peserta didik, yaitu merupakan faktor yang sangat penting dan dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Jika guru memahami peserta didik dengan baik, maka ia dapat memilih dan menentukan sumber-sumber belajar yang tepat, pendekatan yang sesuai, mampu mengatasi masalah-masalah pembelajaran sehari-hari dengan baik, sehingga potensi anak dapat didorong untuk mencapai perkembangan yang optimal. Teori yang kedua yaitu mengaktualisasi potensi siswa. Dalam praktek pelaksanaan pendidikan di sekolah, masih sering kali terdapat persepsi yang keliru
yang memisahkan tanggung jawab guru dalam batas-batas pengembangan potensi tertentu dari peserta didik. Begitupun dengan proses pembelajaran di kelas. Guru tidak cukup hanya berbekal pengetahuan berkenaan dengan bidang studi yang diajarkan, akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pendidikan lainnya yang memiliki kedudukan sama pentingnya untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang diterapkan. Teori yang ketiga adalah pemilihan bahan pembelajaran. Dalam pemilihan bahan ajar, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip relevansi, yang artinya materi pembelajaran harus relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi, yang artinya keajegan. Jika kompetensi dasar harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Prinsip yang ketiga atau yang terakhir adalah kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.